warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sip kompak. Nah, ini alhamdulillah nih ibu-ibu yang kompak, cantik-cantik, bapak-bapaknya juga ganteng-ganteng ya. Masya Allah, ini dari Majelis Taklim mana nih? Kita kenalan dulu ya. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak dari Majelis Taklim yang sebelah kanan saya dari mana nih? Kami dari Singapura Yogyakarta. Selalu bahagia menuju husnul khotimah. Amin, Masya Allah, selalu bahagia, pantesan ya dari tadi senyumnya, Masya Allah, luar biasa. Oke, yang dari sebelah kiri saya nih, ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Nurul Falah Tombean Tegalrejo Yogyakarta. Capai kebahagiaan, raih kemuliaan di dunia wal akhirat. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Tablik Islami yang dirahmati Allah, tentu saja pada kesempatan hari ini menjadi hari yang mulia insya Allah ya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua selalu mendapat curahan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini nih, ternyata pada hari ini kedatangan ibu-ibu yang sangat luar biasa semangatnya. Mungkin tadi sebelum berangkat ke studio sudah pamitan dengan suami nggih? Sudah belum? Sudah tentunya ya. Karena ternyata sosok suami dan juga ayah itu menjadi peran yang sangat penting dalam keluarga. Jadi tidak hanya seorang ibu saja yang menjadi madrasatul ula, tapi adanya peran ayah juga. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yakni menjadi ayah yang tangguh. Karena sesungguhnya peran ayah itu sebagai nahkoda di dalam nantinya berlayar untuk selalu bisa menjaga keluarga, untuk menjalani mahligai dalam rumah tangga menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini dengan tema menjadi ayah yang tangguh, kita sudah kedatangan narasumber dan juga ustadz yang Masya Allah luar biasa, ustadz yang nyentrik dan juga karismatik, dan tentunya semuanya sudah pada kenal ya ibu-ibu. Oh, kalau yang belum kenal nanti kita kenalan dulu. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nurma. Tadi nyebut saya apa? Ustadz yang karismatik begitu. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya juga sebagai suami sekaligus menjadi bapak, ayah dari anak-anak saya. Nah. Alhamdulillah istri saya udah 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Anaknya yang 3, ya, Ustaz. Mobil aja 4 rodanya. Ya, jadi alhamdulillah ya sehat-sehat selalu. Dan kalau kita bahas tentang bagaimana tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban seorang suami dan juga selaku ayah sekaligus. Dan kadang-kadang juga masih merangkap menjadi anak karena ada suami yang masih punya orang tua. Karena hierarkinya kan, suami itu memimpin rumah tangga, tapi juga harus bakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Masya Allah. Jadi hierarkinya kan beda. Kalau istri baktinya kepada suami, tapi kalau suami baktinya masih kepada ibunya, orang tuanya. Jadi kadang-kadang itu peran yang sangat, makanya berat jadi laki-laki. Nah, maka jangan pernah mengecilkan laki-laki, hormatilah laki-laki, jadi laki-laki itu berat. Makanya nanti surganya wanita ibu-ibu itu ada pada ridhonya suami. Ridhonya suami. Sudah bukan ridhonya orang tua lagi ya Ustaz ya? Iya, maka begitu nikah itu yang berat mengambil tanggung jawab. Kalau hanya sekedar nafkah lahir aja gampang sekali. Ini di Jogja ceplok endok aja jadi. Iya kan, kadang-kadang kasih menu 5K, karak, kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap. Apalagi Jogja ada makanan namanya stereo. Sego setengah, tempe separuh. Ya. Apalagi kalau zaman ibu-ibu, mahasiswa sekarang di Jogja makanannya cat rice. Cat rice, apa tuh cat rice? Sego kucing. Iya, sego kucing. Itu 2.000 perak aja, 2.500 aja udah cukup bisa untuk makan. Jadi terlihat internasional ya Ustaz ya. Tapi yang paling berat itu adalah mengambil tanggung jawab, mensurgakan, nerakakan laki-laki itu menjadi kunci surganya bagi istri dan anak-anaknya. Makanya itu harus jadi laki-laki yang tangguh. Nah, jadi ibu-ibu nih sekalian, tentunya Tablik Islami ini mudah-mudahan bisa menjadi kajian yang nantinya menginspirasi buat semuanya. Oke, di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami?
mempersatukan umat. Masya Allah. Nah, Ustadz, terkait dengan tema kita yakni menjadi ayah yang tangguh ya Ustadz ya. Nah, mengapa peran ayah itu sangat penting Ustadz, dan seperti apa sih ayah yang tangguh itu harus seperti apa? Ya, pertama karena ayah kan posisinya satu, dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai pelindung, pengayom segala macam. Kedua, kata ayah dari kata ayatun. Ayatun itu pertanda, maka harus jadi pribadi yang mempesona. Iya. Makanya tugas pertama ketika dia punya jadi ayah, kapan itu? Ketika punya anak. Ketika punya Karena anak. disebut ayah kalau dia punya anak kan, maka dia mengakikoi itu, dia salah satunya selain dia menyembelih kambing, kemudian juga dia harus memberi nama, tapi mencukur rambut. Mencukur rambut. Rambut itu kalau udah dipotong tidak bisa disambung, kayak gelas kalau tugel nggak bisa las gitu ya gitu. Putus rambut, putus sudah harapan. Artinya maka sejak saat itu dia harus bergelar sebagai ayatun, ayah. Pertanda pribadi yang mempesona, maka minimal anak-anak harus bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya besar seperti ibu saya. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Sana adus kono ambumu prengus ya wedhus persis bapakmu. Nah, tahu bapakmu udah 4 hari nggak mandi. Itu berarti itu bajunya itu set A set B. Wah, dibulak-balik semuanya. Sana belajar biar nggak lulak-luluk tulalit O2N on. Kayak mamahmu. Mamamu dulu SD-nya 9 tahun, terus nggak lulus, terus saya nikahi, terus hamil, keluar kamu itu. Mamamu itu di kantor, papa di kantor ditelepon, papa segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Mosok cantik-cantik dari senior school, nggak bisa bedakan Densus sama sensus. Beda kan, Bu? Sudah majelis taklim di sini, ya Allah, dari mana dari Bu? Nurul Falah, dari senior school sama Nurul Falah ya, sama-sama pengen bahagia tadi. Iya. Nah, cuman di sini bahasanya husnul khotimah sampai surga akhirat, sana pakai bahasa Indonesia. Ya, ya. Nah, tapi luar biasa ini harapan saya. Nah, bagaimana bisa membahagiakan? Ya. Makanya nanti suami tidak hanya membahagiakan, tidak hanya mensejahterakan, tapi ada membahagiakan. Membahagiakan. Karena kalau hanya sejahtera itu faktornya fisik. Oke. Saya punya istri 10 saja kuat untuk kesejahteraannya, tapi membahagiakan jadi masalah. Oke. Di Jogja apalagi UMR berapa? Kalau 10 istri, insya Allah masih bisa biayai. Ya. Tapi mohon maaf, membahagiakan itu jadi catatan. Nah, itulah maka perlunya suami yang tangguh. Oke, berarti memang sosok suami dan juga ayah itu harus menjadi sosok yang idaman dan juga teladan. Teladan, begitu ya, jangan sampai nanti anak malah, oh kalau besar jangan seperti bapak, kalau besar jangan seperti ibu, gitu sih Kak. Ya. Ibu itu makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Asal ada makanan cepet dihabisin, apa? Nanti kalau ibu pulang pasti dimakan ibu. Nah itu berarti tidak hanya demikian juga itu. Jadi bapak kalau mau mabuk nanti aja di rumah, pasti pulang pasti bawa minuman keras bapak. Berarti bapak tidak menjadi contoh yang baik. Nah, paling tidak anak itu segan untuk melakukan satu kejahatan, keserikan, kemaksiatan kalau ada. Kalau bapak malah contoh mabuknya, contoh nggak tertibnya, contoh nggak bersihnya, nah gimana? Itu bukan ayatun itu. Itu bukan ayah. Ya, gitu. Berarti memang peran ayah itu dibutuhkan juga dalam pengasuhan anak begitu ya? Amat sangat. Nanti kalau kita baca Al-Quran itu sampai 14 ayat itu dialognya anak kepada ibunya apa pada bapaknya? Kepada bapaknya. Pada bapaknya. Saya tanya Bu, dulu Ismail itu dialognya dengan ibunya apa dengan Nabi Ibrahim? Ya, kemudian Luqman itu nasihati anaknya, yang nasihati Bu Luqman apa Pak Luqman? Nah, ya, terus Nabi Nuh dengan anaknya itu dengan Pak Nuhnya apa dengan Bu Nuhnya? Isinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Isinya Nabi Lut namanya Lut. Istrinya Pak Tanto namanya Buto gimana? Ya, jadi mohon maaf, maka nanti ada dialog bagaimana Syuaib, bagaimana Nabi Syuaib, dialog pada anaknya. Ma tak butin mimba di, bagaimana apa yang kau sembah setelah aku. Artinya apa?
pentingnya seorang bapak punya pendidikan kepada anak. Luqman, Ya. sampai Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan sampai hari kiamat. Karena apa? Karena dia punya nasihat-nasihat baik kepada anaknya. Jadi bapak harus menjadi penasihat, harus jadi itu. Kalau ibu, mohon maaf bu, masih hidup? Nah, ibu-ibu gini ini, ibu-ibu sepuh-sepuh ini udah S3 sudah sampun sepuh sekali itu semuanya itu. Kalau masukkan ilmu agak susah, kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Nah, nanti akan kita bahas, Bu, betapa pentingnya seorang ibu, Bu. Jadi kalau ibu itu sekolah bagi anak, bapak siapa? Bapak kepala sekolah. Oke, ibu adalah gurunya ya berarti Ya, ya, gurunya gurunya. dalam sekolah, kalau bapaknya adalah kepala sekolahnya. Nah, ini semakin menarik Ustadz, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Mempersatukan umat. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbing Islam kita. Tablik Islami itu fikir bijak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah sekali, tadi suaranya Ainun luar biasa ya. Nah Ainun nih, tadi membaca ayat suci Al-Quran dengan bagus, suaranya bagus juga. Itu siapa yang ngajarin Ainun? Alhamdulillah yang ngajarin ngaji ayah. Masya Allah, Nah, itu ayah. contoh, Nah, ayatun ayah. Ya. betul, betul. Dan saya termasuk agak orang yang tidak bisa ngajari ngaji karena punya pola, mohon maaf, pola yang saya dulu kalau belajar ngaji oleh ayah saya itu kalau salah itu dipukul. Ya, jadi dipukul gitu. Sehingga saya kalau ngajari ngaji juga terbawa, jadi agak keras. Maka saya titipkan, untung rumah saya itu di pesantren Bina Anak Soleh di Bias ya. iya. Jadi saya sering Bang Toyib itu saya pergi, tapi tahu-tahu anak saya sudah pinter ngaji, hafal 3 juz, sudah hafal 5 juz, sudah itu semuanya karena itu. Jadi memang itu tanggung jawab orang tua. Ayah kalau nggak bisa ngajari ngaji harus ada orang yang menggantikan untuk ngajari itu. Oke, Ya, Masya Allah. itu Nah, karena tanggung Ustaz, jawab. terkait Sebagaimana dengan Ainun luar biasa itu, kalau anaknya gitu pasti sudah
udah ketahuan kan bapaknya pasti pintar ngaji. Masya Allah, Iya. betul sekali. Karena fenomena sekarang kadang-kadang anaknya lebih pintar ngaji daripada bapak ibunya. Ah, ya. Betul nggak Bu? Ya. Anaknya itu udah 3 juz, ibunya berapa juz Bu? 3 juz apa aja Bu? Juz jambu, juz anak. Iya, kadang-kadang mohon maaf anaknya 3 juz tapi bapak ibunya masih sin faskasa, sin kasro, sasi susah. Sasi susah, mana sasi susah? Berasnya habis Pak, berasnya habis. Ya, jadi memang itu makanya bapak itu karena bapak itu menjadi orang sangat tergantung kepada bapaknya. Kepada bapaknya. Maka peran suami, peran bapak untuk menjadi ayat yang dibaca tadi indah sekali. Coba dibaca terjemahnya. Ya. Oke, tadi surat An-Nisa ayat 34. Ayat 34. Ar-Rijal. Ini namanya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi Satu. kaum wanita. Kaum laki-laki harus jadi qawam. Qawam itu bukan sekedar memimpin, Bu, tetapi juga mengayomi, melindungi, ini. Karena kalau pemimpin di dalam konteks umum itu hanya masalah pemimpin. Misalnya RT itu pemimpin, tapi dia tidak qawam karena nggak tanggung jawab kepada nafkah kepada yang lain kan. Iya. Nah, maka qawam di situ nanti dilanjutkan. Di situ tidak hanya memimpin, Bu, Ibu, masih hidup? Iya. Pak RW itu pemimpin ya Bu di kampung, Pak RT pemimpin di kampung, tapi dia ngasih nafkah kita enggak? Maka itu bukan qawam, itu hanya pemimpin, memimpin dalam urusan KTP, dalam urusan itu. Kenapa laki-laki harus jadi pemimpin? Karena orang tergantung pemimpinnya, betul enggak? Iya. Betul. Sekarang tangan kanan diangkat, semuanya tangan kanan. Yuk gerakan. Ibu gerakan, saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda gerakan, tetapi Allah sedang gerakkan tangan kita. Kata Ibu. Bikin lagi, kayak mau copot, agak condong dikit, tegakkan. Ibu lihat saya, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, lebih bikin lagi, kayak mau copot, pegang dagu, Ibu pegang dagu, Ibu pegang dagu, Masya Allah. Ibu, dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat kalau? Karena orang sangat tergantung Pemimpinnya. Kenapa kok tadi dagu-dagu sampai begini terus? Ya kan? Karena Ibu lihat saya yang memimpin di sini, betul nggak Bu? Nah, maka penting, makanya kata Nabi, anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, jadi Sunda Empire, jadi apa, sangat tergantung oleh orang tua. Wah, maka inilah pentingnya. Ya. Harus jadi bapak yang tangguh. Bapak yang tangguh itu jadi qawam atau jadi pemimpin tadi. Ya. Nah, nyatanya begini aja punya pengaruh. Ibu gak usah tertawa, tadi 6 kali nggak turun-turun. Dagu-dagu. Yang belakang lebih parah Bu, 9 kali. Itu pun turun karena dipukul sebelahnya, idagu. Ya kan? Nah, jadi ternyata orang punya asas keterpengaruhan, maka jadi suami harus punya pengaruh baik kepada anak dan istrinya. Karena dia punya tanggung jawab nanti bukan hanya dunia tapi akhirat. Bukan hanya pemimpin, maka dilanjut di situ. Oke, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kan harus memberi nafkah. Makanya harta suami juga harta Istri. harta istri. Harta istri. Harta suami harta istri. Harta istri. Jadi kalau suami kerja, dia harus ngasih nafkah kepada istri. Kalau istri kerja, sendiri. Hartamu hartaku, hartaku. Dosa istri ditanggung suami, dosa suami tanggung sendiri. Ya, harta suami, harta istri. Harta istri. Dosa istri, dosa suami tanggung sendiri. Maka hormati suami. Ibu, mohon maaf Ibu menghormati suami, kalau nanti dapat ridho, surganya ibu tergantung ridhonya suami. Dari mana saja surga dibuka, kemana aja kamu mau masuk kalau ridho suami. Maka gandengan tangan suami istri seperti ini Bu, dengerin.
pinjam tangan. Oh, enggak enak ya. Itu suami istri gandengan tangan ini dosanya gugur dari celah jarinya. Iya, karena saya sering lihat ibu-ibu dari senior school bias ini. Kalau di mall itu, wah suami istri gandengan kenceng. Saya pikir karena mesra, ternyata kalau nggak digandeng ngambilin apa-apa masukkan troli gitu. Ada lagi tadi gandeng mau masuk senior school, ini kenapa suami istri wah mesra, kalau nggak saya gandeng jatuh Pak, ini masuk luar biasa ternyata. Nah, jadi itu bahkan nanti nyium tangan suami itu disetarakan pahalanya dengan mencium acara, itu kata ulama. Masya Allah. Nah, saya cari hadisnya belum temu. Jadi betapa pentingnya seorang suami harus menjadi pendiri yang tangguh karena dia nafkah lahir, padahal belum selesai. Oke, tapi Ustadz nih sebelum kita lanjutkan lagi nih Ustadz, sepertinya nih ibu-ibu udah pengen menyampaikan unek-uneknya. Boleh. Ya. Oke, ibu-ibu yang ingin bertanya dari Majelis Taklim. Oke, Ya. Nurul Falah terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Oke, ibu silahkan. Ibu. Nama saya Trianingsih. Trianingsih. Dari Nurul Falah Nurul Falah, Tegarrejo. ya. Yang ingin kami tanyakan, sejauh mana implementasi seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa untuk meneladani di dalam keluarga tersebut. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu Ustadz di sebelah kanan. Oh gitu ya. Sudah Kalau itu ingin dicatat bertanya? tolong saya J. lihat ini. Siap. Ya. Oke, Ibu, Bapak, siapa yang ingin bertanya? Ya. Saya nama Sugiarto. Iya, Pak. Ingin kami tanyakan di era Dari- globalisasi ini. Dari mana, Pak? Dari Senior School Betul. Bias Yogyakarta. Masalah. Yang ingin kami tanyakan di era globalisasi ini arus informasi baik media cetak maupun elektronik sangat deras sekali. Kami selaku orang tua sangat khawatir khususnya penggunaan HP oleh anak-anak yang ini nanti bisa berdampak buruk pada akhlak anak-anak. Kami menyadari bahwa kami selaku orang tua sangat terbatas sekali dalam hal mengenai penggunaan HP ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Sugiarto. Kita jawab dulu Ustadz dari pertanyaan Ibu Trianingsih tadi dari Nurul Falah terkait dengan sejauh mana implementasi seorang ayah agar bisa dicontoh dalam kehidupan keluarga. Ya, pertama memang kita tidak boleh lepas dari tugas seorang ayah ya. Karena dari tugas tahu tugasnya itu hak dan kewajibannya nanti terpenuhi, maka itu yang menjadikan dia mulus pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Karena semua kita ini adalah pemimpin, betul nggak Bu? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap kita adalah pemimpin, dimintai pertanggungjawaban atas yang kita pimpin. Suami pemimpin atas keluarga, istri pemimpin pada anak dan harta yang ditinggalkan. Diri kita pun juga memimpin diri kita sendiri nanti. Summalatus aluna yaumaidin anin naim. Semuanya ini dipertanggungjawaban dan yang paling berat pertanggungjawaban bukan mulut yang bicara, tetapi tangan, kaki, kulit, mata, telinga semuanya akan mempertanggungjawabkan. Inilah maka apa konsekuensinya implementasinya di situ. Tugas seorang suami catat baik-baik 3, utamanya 3. 1, seorang suami atau seorang ayah, seorang kepala rumah tangga harus mencukupi nafkah lahir. Mencukupi nafkah lahir. Ya, nafkah lahir itu yang kaitannya sandang, pangan, papan, kesehatan. Ya, itu jelas-jelas. Itu. Maka jangan sampai nikah tapi dia tidak siap nafkah lahir. Hanya modalnya mau 15 mantep-mantep manggon mangan melu moro tuwa mati moro melu marisi, moro tuwa muni-muni mantu minggat. Nah, cuma. Yang kedua nafkah batin, yaitu mensejahterakan anak-anak, mencerahkan, membahagiakan ininya. Nafkah batin yang berkaitan dengan bagaimana dia bukan hanya dinafkahi lahir, tapi juga merasa tenang, aman, nyaman di rumah. Maka rumah disebut dengan maskanah, tempat untuk sakinah. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang semuanya ada di mana? Di sini. Rumah kita. Ini ada suaranya kok enggak ini? Ibu itu suaranya lebih bagus daripada limbat loh, Bu. Iya. Di mana rumah kita? Maka salah satu tugas kita adalah di mana anugerah.
di mana nikmat itu harus ada di rumah. Yang super terakhir, yang keempat adalah bagaimana mengarahkan jalan yang benar, mensurgakan dia. Sekaligus bagaimana dengan HP tadi, ya HP kita harus kita awasi semaksimal kita. Jadi anak boleh dibelikan handphone, tapi handphone segala macam di masa, tetapi tetap dalam pengawasan dalam orang pengawasan tua. kita. Oke, Gitu. baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Sama-sama. atas waktunya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustadz ini menjadi pencerah hati kita, kolbu kita. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya glowing ya. Tidak hanya glowing secara wajahnya saja, tapi hatinya juga begitu. Oke, terima kasih. Dan akhirnya saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.